Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena menyempatkan diri memberi waktu kepada saya untuk berbagi. Jadi ini sebenarnya program dari guru penggerak. Materi ini materi langsung dari yang kami dapatkan, kemudian diteruskan ke Bapak Ibu. Jadi kami diberi tugas untuk aksi nyata yang keempat ini, berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Nah, mengawali kegiatan ini, Bapak Ibu, yang pertama yang saya ingin kutip di sini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ini dihubungkan dengan tujuan pembelajaran di masa sekarang. Jadi untuk sekarang ini dari kementerian itu tujuannya itu satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah buat sebelumnya di RKJM itu sudah connect dengan apa yang dicita-citakan untuk pendidikan zaman sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 yang harus dicapai. Nah, tapi pada dasarnya inti dari pembelajaran ini itu berasal dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk filosofi dari Ki Hajar Dewantara ada saya kutip di sini tentang bagaimana seorang pendidik. Jadi Ki Hajar Dewantara ini dia menjelaskan bahwa seorang pendidik itu tugasnya adalah menuntun. Jadi tugasnya itu cuma menuntun saja, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu seorang petani. Jadi seorang petani di mana seorang petani itu cuma menyediakan lingkungan yang positif buat anak saja. Jadi seorang petani itu cuma mengolah lahannya, membersihkan lahan, memupuknya, memeliharanya sampai panen. Jadi tugas seorang petani di situ cuma itu. Jadi seorang petani tidak bisa misalnya menanam padi tetapi mengharapkan jagung, tidak bisa. Jadi kalau seorang petani menanam jagung, otomatis nanti jagung nanti yang hasilnya. Jadi tugas seorang guru itu adalah menuntun saja. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara memberikan gambaran bahwa anak-anak itu sudah lahir dengan kodratnya sendiri. Jadi tinggal tugas kita menebalkan hal-hal yang baik, yang ada pada anak. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita sudah sering dengar salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ingat so mangun karsa, imang so ingat so mangun tulodo, ingkar sa mangun karso, dan tutpuri nadayana. Dengan cara itu di depan dia ditauladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi motivasi atau dorongan. Nah, dengan cara itu seorang guru bisa menuntun anak itu menjadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak itu menyamakan sama. Jadi masing-masing datang dengan kodratnya masing-masing. Tinggal kita memberi teladan, memberi semangat, dan memotivasi anak supaya hal-hal positif yang baik di anak itu bisa kebal. Jadi diibaratkan ada dua di situ, hal positif dan negatif. Yang kita berusaha kebalkan itu hal-hal yang positif. Itu barangkali. Nah, lanjut. Kemudian ada di budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu sesuai dengan yang kami dapatkan di
Yang pertama ini perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam ini segitiga restitusi. Nah, dari 6 ini akan menggambarkan nanti bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin materi ini setelah mendapatkan materi ini sebenarnya menjadi beban juga buat saya. Karena kenapa? Setelah mendapatkan materi ini, itu tugas berat bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif ini di sekolah. Nah, ini tidak bisa terjadi kalau tidak bekerja bersama. Jadi semua komunitas yang ada di sekolah harus bekerja sama supaya bisa menciptakan budaya positif ini. Nah, sekarang ini kami, terutama mungkin saya, masih dalam proses pemahaman dan berusaha bagaimana mencari cara untuk mengkonversi materi ini ke lingkungan kita. Karena mungkin di Jawa atau di Sulawesi akan beda dengan lingkungan pendidikan yang ada di sini. Nah, masih mencari bagaimana saya pahami, kemudian bagaimana cara mencari caranya kira-kira supaya bisa diaplikasikan di sekolah kita ini. Itu barangkali. Nah, yang pertama kali perubahan paradigma dengan stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ya, secara umum untuk stimulus respon ini itu menganggap bahwa semua orang sama. Jadi anggaplah misalnya kita sebagai seorang guru, itu kita anggap bahwa pandangan dari guru lain, pandangan dari siswa itu sama dengan kita. Itu stimulus respon. Makanya kalau stimulus respon biasanya kita kasih stimulus kepada siswa, misalnya kita maunya siswa itu ikut dengan kita. Apa yang kita mau. Nah, itu untuk stimulus respon. Nah, beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol ini secara umum itu berpandangan bahwa orang lain itu beda dengan kita. Jadi pandangan orang lain itu beda dengan kita. Nah, tinggal kita bagaimana cara mempertemukan kekuatan positif masing-masing supaya bisa melahirkan budaya positif di sekolah. Jadi ada kemarin sebelum budaya positif ini ada salah satu metode untuk menumbuhkan budaya positif dengan mengambil semua kekuatan-kekuatan positif yang ada di sekolah. Jadi kita tidak melihat kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah, tetapi kita melihat positifnya. Jadi misalnya mungkin guru yang lain apa kelebihannya di situ, guru yang lain apa kelebihannya, itu semua nanti yang akan diramu supaya bisa melahirkan budaya positif dan kemajuan yang ada di sekolah. Ini mungkin yang 5 posisi kontrol. Nah, pada saat kegiatan waktu program guru penggerak, waktu menerima dari instruktur, ini ditanyakan kira-kira Bapak Ibu guru di posisi mana. Nah, kalau saya hari itu tanya, kalau saya ada di posisi keempat, 1, 2, 3, 4, tetapi belum sampai ke posisi pakai mimik marah-marah. Nah, ini dia mungkin saya juga sering biasa juga melakukan seperti ini, baik mungkin di rumah ataupun di sekolah pada anak-anak. Nah, biasanya mimiknya marah-marah, kemudian maunya kita selalu anak-anak itu harus sesuai dengan aturan yang kita buat. Jadi kalau anak-anak bikin yang lain, tidak bisa, harus sesuai dengan apa yang kita bilang, maka itulah yang jadi. Nah, ini untuk posisi penghukum. Biasanya kata-kata yang keluar ada di atas, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin ini kita juga mungkin biasa pernah lakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya tidak marah-marah. Biasanya suara datar, rendah, tetapi anak yang kena itu merasa bersalah. Misalnya, kenapa kamu seperti ini? Itu anak-anak biasanya akan merasa bersalah.
dengan apa yang mereka kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kata-kata yang biasa muncul itu ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Nah, memang tidak marah, tetapi ini akan membekas di anak-anak dan mereka akan merasa minder dan merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini tidak marah, tetapi akan membuat anak itu akan merasa bersalah. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini biasa juga kalau di kelas itu kita mungkin memposisikan diri sebagai teman supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa membagikan masalahnya ke Bapak Ibu. Ini bisa sekali-sekali bisa, tetapi tidak boleh sering dilakukan. Karena kenapa? Posisi teman ini ada kebaikannya, tetapi keburukannya biasanya kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak memposisikan diri sebagai teman ke anak-anak, anak-anak itu akan kecewa biasanya. Karena mereka selalu mengharapkan posisi itu. Jadi bisa sekali-sekali pada saat ada yang punya masalah, bisa supaya apa? Supaya mereka bisa bebas berbagi dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini biasanya kata-kata yang ada, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kalau misalnya ada yang saya berbuat kesalahan, mereka mungkin bisa apalagi menghentikan itu karena memang sudah terlalu dekat dengan Bapak Ibu, menganggap merasa teman. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian yang keempat ini monitor atau pemantau. Kalau monitor pemantau ini biasanya selalu mengembalikan kepada peraturan yang ada. Jadi kalau ada berbuat kesalahan, selalu apa aturannya seperti apa. Jadi selalu mengembalikan terhadap aturan yang ada. Itu posisi monitor atau pemantau. Biasa kata-kata yang biasa muncul, peraturannya apa? Jadi kalau ada yang berbuat salah, ya tinggal tanya peraturannya apa. Nah, nanti tinggal sanksinya sudah pasti sudah jelas, tinggal mereka lakukan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kemudian yang kelima, manajer. Nah, ini yang sekarang ini saya juga berusaha untuk belajar, kemudian bagaimana cara menerapkan posisi manajer ini. Jadi bukan cuma mungkin Bapak kepala sekolah sebagai pimpinan yang melaksanakan manajer, bagaimana kita juga posisi manajer ini kita laksanakan di dalam kelas. Nah, bagaimana posisi manajer ini? Ini selalu mengembalikan kepada siswa. Nanti siswa yang menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak pernah memvonis anak itu salah, tetapi bagaimana siswa itu dikembalikan, kemudian mereka sendiri yang mencari solusinya. Bagaimana kira-kira kalau misalnya mereka membuat kesalahan, ditanya. Jadi sebentar ada yang materi terakhir itu masalah restitusi. Ada sebentar nanti materinya untuk masalah manajer ini. Nah, ini yang kemudian untuk nada bicaranya ini juga mungkin harus dipelajari. Jadi ini kalau posisi manajer ini mungkin kita belajar untuk tidak marah untuk posisi manajer ini. Jadi setiap ada masalah itu bagaimana kita memandangnya bahwa memang siswa itu melakukannya ada tujuan. Tinggal kita mencari kira-kira alasan mereka itu berbuat seperti itu, kemudian kira-kira untuk menyelesaikannya itu ke depannya kamu harus bagaimana. Nah, ini mungkin yang untuk posisi manajer. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini barangkali untuk kalau misalnya ada masalah yang terjadi di sekolah, ini ada materinya tentang segitiga restitusi. Ini bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian setelah itu mereka kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya tanpa ada gangguan. Nah, jadi malah ada penguatan. Jadi yang posisi manajer tadi, jadi kalau misalnya ada terjadi kesalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, bagaimana caranya supaya itu terselesaikan tanpa ada bekasnya untuk anak-anak. Jadi ini untuk segitiga restitusi.
Nah, ada 3, jadi namanya segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas, kemudian yang keduanya memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini diharapkan di menstabilkan identitas ini kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, bagaimana supaya anak ini tidak merasa bersalah. Nah, jadi ini ada salah satu di atas bisa dilihat bahwa mungkin manusia itu tidak luput dari kesalahan misalnya. Jadi berbuat kesalahan itu bagaimana memberikan ke anak-anak itu adalah hal yang wajar, berbuat kesalahan. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti ke depannya supaya tidak terulang untuk kesalahan itu. Nah, ini dia ada kata-katanya. Kalau guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini mungkin untuk kata-kata pertama barangkali kalau ada masalah. Supaya apa? Supaya identitas anak-anak itu tidak goyah. Jadi karena ada mungkin anak-anak kita misalnya kalau berbuat kesalahan itu langsung kayak merasa bersalah sekali. Nah, jadi bagaimana nanti diajar dari kesalahan itu bagaimana memperbaikinya, itu mungkin yang lebih penting. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan identitasnya, baru kita bisa tanyakan, kira-kira dia melakukan hal itu alasannya apa. Nah, ini masuk di validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian diberitahukan kalau memang salah, itu diberitahukan apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, nanti ke depannya seperti apa untuk perbaikannya. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dari validasi tindakan yang salah tadi, tinggal kita menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Nah, ini barangkali berhubungan dengan yang tadi, yang peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas, tinggal kita tanyakan, kira-kira kalau misalnya datang terlambat, bagaimana kira-kira? Menurut kamu bagaimana? Nah, itu keyakinan yang kita sudah buat di kelas, itu bisa kita tanyakan mereka. Mereka mungkin akan sadar dengan sendirinya, oh iya Bapak Ibu, seperti ini seharusnya. Nah, tinggal setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, tinggal kita tanyakan kembali, kira-kira untuk memperbaiki ini kamu harus bagaimana. Nah, jadi dari kesalahan yang mereka lakukan akan dapat solusi dari mereka juga. Jadi bukan solusi dari Bapak Ibu guru yang menangani itu, tetapi solusinya itu datang dari mereka. Karena kenapa? Katanya mereka yang tahu diri mereka sendiri, itu mereka yang tahu. Kemampuan mereka itu mereka yang tahu. Dan untuk solusi permasalahan itu pasti akan mereka sendiri yang tahu. Nah, mungkin contoh barangkali untuk yang sering terlambat, barangkali yang terlambat tidur barangkali. Nah, itu mereka sendiri yang tahu, mereka punya kekuatan di rumah atau sikap sendiri di rumah. Nah, mereka sendiri yang akan bisa memperbaiki itu. Kalau Bapak Ibu yang memberikan solusi, bisa saja kita memberikan solusi tidak sesuai dengan mereka punya kemampuan. Nah, nanti mereka sendiri membuat solusi. Setelah mereka mendapatkan solusi, tinggal diapresiasi, kemudian memberikan penguatan untuk kedepannya. Bapak Ibu melihat dia menjadi siswa yang lebih baik. Itu barangkali untuk segitiga restitusi. Nah, itu barangkali Bapak Ibu untuk materi dari budaya positif ini, bagaimana cara untuk bisa membangun budaya positif yang ada di sekolah. Jadi sepenuhnya ini materi dari program guru penggerak yang kami dapatkan, kemudian kami diberi tugas untuk mengimbaskannya atau berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sini ada yang Bapak Ibu mau berkomentar tentang materi yang dibawakan, silakan Bapak Ibu. Kalau
ada komentar. Silakan sekalian untuk yang apa namanya? Untuk testimoni barangkali. Ya, silakan. Silakan. Amin. Langsung ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Suharli, materinya sangat bagus dan luar biasa sekali Pak. Ini sangat bermanfaat saya kira untuk SMK 2 ini ke depannya. Saya melihat dari materi yang Bapak berikan ini, kalau menurut kacamata saya di sekolah ini, siswa di sini tuh sebenarnya sudah banyak yang ini apa? Yang tadi Bapak bilang ada mulai ada caper apa itu, terus ada yang melakukan kesalahan misalnya, ada dapat hukuman dan sebagainya. Kesalahannya itu mereka kalau menurut saya itu dari awal, dari masa dia di rumah, dari masa dia kecil dulunya, mereka tuh dididiknya, di otak mereka itu ditanamkannya adalah sesuatu hal yang negatif. Misalnya kalau waktu kecil di usia 3 tahun misalnya kan dia di otaknya itu ditanamkan misalnya jangan lari misalnya, atau misalnya jangan makan sambil berdiri atau bagaimana. Harusnya kan ditanamkannya adalah sesuatu yang positif, misalnya makannya sambil duduk ya nak, misalnya seperti itu, atau pelan-pelan jangan lari, tapi ditanamkannya adalah pelan-pelan. Makanya mereka membawanya ke sekolah itu sesuatu yang di otaknya itu negatif saja. Nah, itu masalahnya. Nah, mungkin kalau di sini terkait dengan apa tadi manajerial ya Pak ya, guru-guru di sini seperti yang Pak Suharli sampaikan tadi sudah menerapkan 4 apa tadi Pak? Penghukum, merasa bersalah, ya, terus teman, monitor. Nah, yang terakhir adalah manajerial. Ya. Kalau manajerial ini yang disampaikan tadi dan sepengetahuan saya juga itu ada manajerial, ada manajemen diri. Istilahnya adalah itu kan dimulai dari anak-anak dan gurunya. Nah, gurunya sebagai fasilitator gitu ya Pak ya. Nah, kalau manajemen diri itu kan kita harus untuk anaknya sendiri dia harus memahami, oh saya ini punya cita-cita, saya punya ideal leader, cita-cita. Jadi mereka harus paham dulu dengan dirinya sendiri. Oh, ke depan itu saya kekurangannya apa sih saya, kemudian cita-cita saya menjadi apa. Jadi dia kan harus tahu dulu. Jadi ketika dia di sekolah, kalau kita misalnya guru bertindak sebagai teman, misalnya curhat atau apa, kan dia bisa menyampaikan, oh, saya ini cita-cita saya seperti ini loh Bu, saya punya bakat ini. Jadi kan sebagai fasilitator kita sudah paham apa-apanya gitu. Terus kalau untuk gurunya sendiri, untuk manajemen dirinya, manajemen kan ada banyak ya Pak, yang setahu saya itu ada, kalau mungkin bisa kalau yang disampaikan situ sudah banyak, ada istilahnya adalah planning. Jadi guru tuh harus ada planning, kemudian ada yang dua itu tadi yang ada controlling, ada fungsi kontrol, tadi sudah disampaikan kontrol. Kontrol di sini bukan berarti kita harus kita mengontrol menindak secara penuh begitu sih, tapi kita kontrol tuh apa ya istilahnya? Iya, pengawasan saja, ada pengawasan gitu. Ya, jadi semuanya harus dua-duanya itu harus ada trust. Kuncinya kalau menurut saya ada di situ, ada trust antara si fasilitator guru ini tadi dengan siswanya seperti itu. Ya. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Ada yang lain? Siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang Pak Suharli sampaikan tadi menurut saya bagus sekali. Menurut saya yang salah satu hal terpenting tadi yang sudah disampaikan Ibu Mel mengenai tentang sistem kontrol dan lain-lain, hal yang agak sedikit atau agak kurang yang kita miliki sebagai guru adalah tentang bagaimana mempelajari tentang psikologi anak. Kan seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Mel,
anak-anak itu dia punya kebiasaan negatif itu sudah dibawa dari rumah, sudah dari masa kecilnya, sudah ditanamkan di keluarga itu kebiasaan negatifnya. Jadi terkadang kalau dia sampai di sekolah, kita sebagai guru harus pintar membaca, oh anak ini karakternya seperti itu. Kadang-kadang kan kalau memberikan hukuman atau punishment biasanya sama rata. Padahal anak-anak itu setiap orang, intinya setiap kepala tuh kan dia mempunyai pemikiran berbeda-beda. Jadi kalau disamaratakan setiap anak biasanya jadinya tidak efektif gitu. Jadi yang perlu sebenarnya kurangnya kita sebagai guru adalah ilmu psikologi, bagaimana cara mempelajari anak itu. Karena masing-masing anak kan istilahnya dia istimewa ya, jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita kasih perlakuannya sama, ada yang merasa tidak adil atau ada yang merasa kok saya tidak diperhatikan. Jadi yang masih kurang itu selain dia punya sisi negatifnya sudah dibawa dari rumah tadi, kita juga sebagai guru harus lebih banyak belajar tentang psikologi, khususnya psikologi anak dan remaja. Karena yang dia antara anak dan remaja itu agak berbeda ya cara pemikirannya, dari anak terus peralihannya ke remaja, ke dewasa, cara atau pemahamannya tentang kehidupan itu agak berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai guru tuh memiliki tadi sebagai apa? Yang poin kelima itu manajer. Bagaimana caranya kita untuk menuntun mereka, bukan membantu secara keseluruhan, tapi menuntun mereka. Kalian kalau mau kesini tuh jalannya seperti ini. Jadi kalau kalian cita-citanya begini tuh langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kita fokus untuk membantu. Tapi karena di sini kekurangan kita tidak punya guru BK. Kalau guru BK kan dia ada basic psikologinya toh. Jadi dia lebih paham tentang bagaimana cara menangani permasalahan anak-anak. Misalnya ada anak-anak tuh yang kata kalau pukul depan orang dia malu, atau saat kasih hukuman depan orang itu dia malu. Jadi dia merasa tidak dihargai atau merasa rendah diri karena dia merasa dipermalukan secara umum. Ya, terima kasih. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.